Kali ini saya ingin menebak perasaan Bapak ex-Menteri BUMN kita, Bapak Dahlan Iskan. Salam hormat dan respek saya kepada beliau atas segala pengabdian, hati lapang yang beliau miliki dalam memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, rakyat Indonesia. Ingatan saya karena keberanian Bapak mengambil kebijakan dan membuat gebrakan saat menjabat Dirut PLN. Bapak pernah mengalami cobaan menjadi tersangka akibat kebijakan yang diambil di PLN, BUMD Jawa Timur, pengadaan mobil listrik KTT Asia Pacific Economic Corporation di Bali, yang semuanya itu akhirnya tidak pernah terbukti sampai saat ini. Karya tulis Bapak di This Way begitu menginspirasi banyak orang termasuk saya. Dan saya harus akui kehebatan Bapak dalam karya jurnalistik. Bravo! Ya, kali ini saya akan menebak perasaan Bapak saat menulis This Way tertanggal 18 Juni 2021 tentang vaksin Nusantara dengan judul Tak Bela Vaknus. Dan spontan saya membuat konten ini untuk merespon kegundahan Bapak sekaligus meriset semua data-data yang saya sajikan di konten ini. Pertama, saya akan bacakan ulang karya tulis Bapak dengan penuh perasaan versi saya tentunya. Sebagaimana draft asli yang tertulis di portal This Way. Kali ini saya tidak membela Vaknus alias vaksin Nusantara. Saya hanya ingin bertanya kepada pembaca, terutama kepada para ahli, birokrat, lembaga riset, otoritas perizinan, dan siapa saja. Ada satu barang, katakanlah belum punya nama. Ia bukan vaksin, ia bukan obat, ia bukan makanan dan minuman, ia bukan jamu. Barang itu disuntikan ke tubuh manusia, sampai 17 hari kemudian orang yang disuntik barang itu tidak punya keluhan apa-apa. Tidak ada yang meriang, tidak ada yang panas badan, tidak ada yang sakit. Di hari ke-18 mereka diperiksa di Makmal. Saya periksa di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Makmal adalah laboratorium. Hasil Makmal menunjukkan orang tersebut memiliki antibodi terhadap COVID-19 dengan angka antara 100 sampai 200. Mereka juga memiliki proteksi terhadap COVID-19 dengan angka yang meyakinkan antara 48 sampai dengan 94. Memiliki proteksi itu penting karena belum tentu yang sudah memiliki antibodi tidak tertular COVID. Nah, harus disebut apa jenis barang itu? Tidak diakui sebagai vaksin, tidak diakui sebagai obat, bukan terapi karena hanya mencegah, bukan jamu, bukan makanan, bukan minuman. Pertanyaan yang kedua, siapa yang harus memberi izin agar barang itu bisa dipakai? Siapa atau lembaga apa yang harus menguji agar izin bisa diproses? Ketika COVID-19 masih marak seperti sekarang dan varian-varian baru muncul, apakah barang seperti ini diperlukan? Saya lihat banyak sekali orang meminati barang ini, tapi hanya yang mampu secara ekonomi yang akan bisa menjangkau. Sekali suntik bisa sekitar 5 juta rupiah. Harga itu sangat mahal untuk ukuran kebanyakan orang Indonesia. Harga itu mahal karena tidak dibuat massal. Barang itu tidak bisa dibuat massal karena tidak ada izin sebagai vaksin, obat, makanan, atau minuman. Saya hanya bertanya 3 hal di atas. Itu karena saya tidak mampu menjawabnya. Please. Dahsyat. Saya hampir menangis merasakan gejolak dan dongkolnya Bapak terhadap proses birokrasi pemerintahan kita. Sampai-sampai harus membuat perumpamaan sarkastik barang itu yang nyata-nyata itu adalah vaksin Nusantara. Saya juga bisa merasakan keki dan putus asanya Bapak melihat polemik yang ada. Dan sampai saat ini vaksin Nusantara belum diberikan izin oleh lembaga berwenang di Indonesia. Dalam kalimat terakhir, saya baca ulang ya. Saya hanya bisa bertanya 3 soal di atas. Itu karena saya tidak mampu menjawabnya. Please. Jelas sekali menurut saya Bapak bukan tidak mampu menjawabnya.
selevel birokrat dan pengusaha sukses dengan segudang pengalaman, kemampuan berkomunikasi antar instansi, dan kemampuan mengeksekusi sebuah kebijakan. Jelas sekali Bapak mampu bila ditaruh di dalam lembaga berwenang tersebut. Menurut saya ini adalah pertanyaan sarkastik sekaligus pertanyaan paling keren untuk menguji logika lembaga berwenang tersebut, sekaligus menguji logika mayoritas rakyat Indonesia untuk mendukung vaksin Nusantara. Belakangan ini Kepala BP POM Ibu Penny Kalukito telah menegaskan bahwa vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan karena bersifat autologus atau individual. Sel dendritik autologus hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan pre-market oleh BP POM. Jika demikian, lembaga mana lagi yang harusnya memberi izin dan memastikan bahwa barang ini bisa diproduksi secara massal terus bisa aman dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia? Ayo dong. Lembaga pemerintah mana lagi nih yang berwenang kasih statement yang jelas supaya rakyat tidak bingung? Lembaga mana lagi nih yang boleh memberikan izin supaya barang ini bisa diproduksi secara massal dan aman dipakai oleh rakyat Indonesia? Jangan dibiarkan ini menjadi polemik pembicaraan di masyarakat. Status tidak jelas, atau kalau memang tidak bisa dikembangkan atau tidak dipakai lagi ke depannya, kasih statement yang jelas dong lembaga pemerintah yang berwenang ini. Lembaga berwenang ini harus memberikan penjelasan kepada rakyat agar rakyat tahu kenapa sampai saat ini vaksin Nusantara belum diberikan izin. Sementara jelas-jelas saat ini rakyat sangat membutuhkan vaksin untuk menghadapi situasi COVID seperti ini. Bukankah semua lembaga negara dibentuk untuk tujuan kebermanfaatan buat rakyatnya? Bukankah tujuan negara ini dibentuk juga adalah untuk salah satu tujuan memajukan kesejahteraan umum buat rakyatnya? Mana lembaga berwenang tersebut? Yuk kawan, kita support yuk, biar nongol dia. Beberapa teman baik saya menasihati saya agar tidak membuat konten seperti ini. Bro, jangan bikin konten seperti ini. Nanti bro bisa dipidanakan gara-gara membuat konten seperti ini. Aduh. Bahkan sekedar untuk memberikan pendapat saja yang haknya kita sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Kalau memberikan pendapat saja bisa dipidanakan, lantas negara ini mau dibawa kemana? Ayo, izin pakai logika. Dari konsultan klaim asuransi untuk Indonesia hebat.